Pemirsa, ini penganiayaan seorang oknum guru kepada muridnya di SMP Negeri 49 Surabaya. Kemudian menjadi viral di media sosial. Kita lihat ada dua anak murid, kita lihat juga penyiksaan yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, ini kasusnya sudah dilaporkan memang oleh orang tua korban kepada polisi. Selain itu sanksi tegas dari Dinas atau Pemkot Surabaya juga menunggu bagi oknum guru yang diketahui bernama Joko tersebut. Dalam rekaman video berdurasi 3 detik yang beredar dan viral di media sosial ini terlihat dua orang siswa kelas 8 yang seorang diantaranya adalah korban bernama Reina Syahputra Ali saat berdiri di depan kelas. Kemudian Pak Guru Joko menampar dan membenturkan kepala korban ke papan tulis. Orang tua korban tidak terima dan melaporkan korban ke polisi. Nah, ini kita akan lihat juga kenapa kemudian sering seorang guru emosi tidak terkendali dan melakukan kekerasan pada muridnya. Apakah memang merasa bahwa ini salah satu metode yang pas, yang cocok untuk membuat murid-muridnya takut atau membuat murid-muridnya jera sehingga tidak mau mengulangi perbuatannya? Atau sebenarnya mungkin luapan kekesalan, luapan emosi yang tidak bisa dibendung kemudian juga tidak bisa ditahan? Kejadiannya apa? Hal ini bersama dengan para narasumber, pemirsa. Kita lihat upaya pelaporan yang dilakukan oleh korban ke pihak kepolisian. Di samping saya sudah hadir Mbak Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno, Selamat malam, Mbak. belum hilang yang kemarin Mbak Retno yang kita lihat banyak belasan siswa kemudian disuruh dipaksa untuk makan sampah plastik itu dia. Betul. Sangat tidak manusiawi. Nah, ini kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh guru sampai membenturkan kepalanya. Sehingga kemudian orang tuanya melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Nanti kita akan dengarkan juga Mbak Retno bagaimana kesaksian dari orang tua korban. Sudah terhubung kita dengan Bapak Ali Muhzain. Ini merupakan orang tua dari korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Ya. Baik, sebelum berbincang-bincang dengan Pak Ali, saya juga akan perkenalkan narasumber lainnya. Sepertinya juga sudah bergabung secara daring dengan kita. Atau kita masih menantikan nanti ada Mas Imam Prasojo dan juga ada Pak Satriawan Salim. Tapi Pak Ali, saya ingin mendengar sekali. Sebelumnya kami juga turut bersimpati, berduka atas kejadian yang menimpa putra dari Pak Ali. Tapi Pak Ali mungkin berkenan untuk berbagi cerita kepada kami. Ada KPAI juga Mbak Retno. Di sini mungkin juga bisa nanti memberikan masukan apa langkah berikutnya. Pak Ali, dari mana mendapatkan cerita ataupun informasi mengenai kejadian hal ini? Apakah putranya atau anaknya ini bercerita kepada Pak Ali pertama? Untuk pertama kali itu malah saya dapat info itu dari video orang-orang. Sudah ramai. Jadi kejadian hari tanggal 25 atau tanggal berapa itu. Terus saya itu dapat dari video orang-orang tahunya. Jadi si anak tidak bilang ke orang tua. Putra Pak Ali yang menjadi korban ini yang namanya Reina, Pak? Iya, Muhammad Reina. Muhammad Reina. Reina tidak cerita apapun sama sekali kepada Pak Ali? Tidak cerita. Baik, Pak Ali tahunya ketika tahu dari video terus apa yang Pak Ali lakukan? Saya coba bilang gini loh, ini kok bisa sampai kayak gini, itu langsung anak saya yang tak tanya, kamu ngapain, kamu bantah, kamu berani sama guru. Ya. Itu jadi tetap nomor satu anak saya yang tak tatap. Baik. Lalu Pak, apa yang dikatakan oleh Reina Pak saat itu? Ya, dia menceritakan kronologinya. Seperti apa Pak kronologinya Pak? Mungkin bisa dibagi informasinya kepada kita Pak. Iya, kronologinya si korban ini habis dari toilet terus kemudian disuruh maju membacakan sebuah jawaban yang mana jawaban itu tidak benar. Nah, kemudian si anak disuruh membenarkan. Dan kemudian si anak ini jawab dengan nada agak tinggi. Nah, setelah itu terjadi pemukulan, gitu aja. Pak Ali, ini mata pelajaran apa Pak? PJOK. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Baik, karena ini materi di dalam kelas, artinya waktu itu memang tidak praktek ya Pak, tapi materi teori ini Pak ya, begitu ya Pak?
Iya, itu ulangan kayak Oh, Pak, apakah memang sudah sering Pak guru PJOK ini melakukan hal itu, Pak? itu kurang tahu saya. Tapi kemarin saya juga nggak tanya-tanya, cuma Hmm. secara umum tidak tahu saya. Baik, Rena tidak bercerita bahwa seperti apa karakter gurunya, apakah gurunya sering marah, gurunya sering menghukum atau seperti apa? Tidak pernah bercerita, Pak? Cerita Iya. sering katanya. Seperti apa, Pak? Apa yang disampaikan Rena kepada Pak Ali tentang karakter guru ini, Pak? Karakternya temperamen kasar gitu kayak. Pak Ali apakah mengetahui usia berapa guru ini, Pak? Tidak tahu. Tidak tahu, tapi Reina cerita bahwa guru ini memang termasuk temperamen kasar, artinya sering memarahi murid, Pak. Bisa jadi juga. Baik, Pak Ali apakah mendengar ada siswa lainnya yang sebelum kasus ini juga mendapat perlakuan yang sama? Tidak. Jadi baru tahu dari ini ya Pak, dari begitu Reina Iya. mengalami ini ya Pak? Iya. Ya, Pak, Betul. apa Pak yang dilakukan Pak? Kalau kami kan hanya melihat dari video yang viral itu, jadi sepertinya kami Iya. juga dapat informasinya terbatas. Yang kami dapatkan kan sepertinya didorong, kemudian kepalanya dibenturkan ke tembok begitu. Sebenarnya apa Pak? Iya. Perlakuan apa yang didapatkan oleh Reina saat itu Pak dan temannya? Itu kebetulan hanya Reina yang jadi korbannya. Hanya Rena, yang Itu- satu lagi berdiri Iya. saya lihat tidak diapa-apakan. Tidak. Baik, Rena diapakan Pak sebenarnya? Ditempeleng terus dijedukan ke papan tulis itu dengan dua tangan. Jadi ditempeleng sekali Pak tempelengnya, Iya. kemudian kepalanya dibenturkan ke papan tulis. Dengan ada kata-katanya itu, Mbak. Dengan kata-kata kasar juga. Iya. Penyebabnya karena ya Pak silakan. Dan setelahnya itu juga ada kata-kata yang luar biasa Baik, kasarnya. baik. Reina pulang tidak bercerita sama Pak Ali. Nah, apakah kemudian ketika Pak Ali tahu, Pak Ali menanyakan kenapa kok tidak cerita? Apa takut? Apa jangan-jangan diancam oleh gurunya atau seperti apa? Tidak, dia hanya karena takut sama ibunya malah. Nah, Oh. ibunya marah. Karena takut ibunya marah, dipikir nanti Rena yang salah, begitu ya Pak? Tapi tidak ada ya. ancaman dari guru tersebut. Tidak ada. Sewaktu Rena pulang juga tidak terlihat mungkin Pak mengeluhkan sakit, mengeluhkan pusing mungkin karena kan kepalanya habis terbentur. Atau mungkin ada luka-luka memar-memar di wajah, tidak ada Pak? Tidak terlihat apa-apa? Tidak ada, tapi dia berubah. Bagaimana Perilakunya. Pak berubah perilakunya ini Pak? Sejak kejadian itu dia itu jadi pendiam, terus kalau Murung ya. ada orang asing itu nangis kadang-kadang, terus kadang juga. Tapi sejak saat itu dia nggak enak makan. Jadi membawa dampak yang luar biasa ya Pak bagi psikis Reina ini ya Pak? Bahkan pada suatu hari temennya sefrekuensi, koncone itu datang ke sini lah, itu kan yang namanya teman pasti kan enjoy dan pasti seru ini, sudah tak kasih makan. Karena itu sekitar jam 11 atau jam berapa itu si anak juga belum makan, berarti itu sudah lapar. Itu tak kasih makan, temannya habis semua dan kakaknya ini. Jadi dia tidak makan tapi cuma sedikit. Baik, Pak Ali mungkin terakhir, lapornya ke polisi bagaimana Pak upayanya? Dan kemudian bagaimana juga tanggapan dari pihak kepolisian? Pihak kepolisian bagus, profesional dan responsif. Baik, untuk pihak sekolah sendiri Pak, apakah Pak Ali sempat mungkin lapor bertemu dengan kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah sudah menjanjikan akan ada sanksi terhadap guru tersebut atau seperti apa? Setelah kejadian itu kan sebelum viral kan sebenarnya bapaknya itu sudah ke sini, Pak oknum itu, kemudian tidak ketemu sama saya dan di hari itu saya juga belum melihat videonya. Jadi kami belum memutuskan seperti apa. Terus. Baik. Jadi sebenarnya guru tersebut sudah berupaya Pak ya, sudah sempat datang ya Pak ya, ke rumah ya Pak ya? Iya, sempat datang.
Baik, baik kalau gitu Pak Ali, kondisi dari Reina sendiri saat ini bagaimana Pak? Sudah agak membaik, kondisinya sudah agak lebih tenang? Sekarang sudah lebih tenang karena ada penanganan yang baik dari semua instansi yang terkait. Baik. Jadi sudah lebih tenang. Baik, baik kalau gitu. Pak Ali, terima kasih. Pak Ali sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kami. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kami semua, untuk para guru, para orang tua, dan semuanya. Sekali lagi terima kasih, Pak Ali. Kita harapkan juga penanganan pihak kepolisian seperti yang dikatakan oleh Pak Ali tadi responsif, ini juga akan semakin jelas ke depannya. Sekali lagi terima kasih, Pak Ali. Sama-sama. Baik, saya akan juga dikenalkan narasumber lainnya sudah bergabung dengan kita secara daring, yaitu sosiolog, ada Mas Imam Prasojo. Selamat malam, Mas Imam Prasojo. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Pak Satriawan Salim selaku koordinator P2G, tapi juga nanti akan kita hubungi. Nah, mungkin Mas Imam terlebih dahulu ingin sekali mengetahui pendapat Mas Imam. Bagaimana melihat pola didik yang seperti ini? Ternyata di zaman yang sudah berubah, di mana-mana sekarang bukan hanya guru sebenarnya, pola parenting juga berubah. Semuanya sekarang lebih ada unsur pendekatan, lebih ke diplomasi. Tapi masih kita lihat di beberapa tempat, bukan hanya di daerah, tapi juga bahkan kota besar, guru yang masih melakukan memberikan efek jerah kepada muridnya ini dengan upaya seperti itu tadi, Mas Imam, begitu kasar, bahkan ada unsur penyiksaan, Mas Imam. Ya, yang saya khawatir ini adalah fenomena gunung es, ya, ada masalah yang lebih besar yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Jadi apapun bentuk kekerasan, baik verbal atau apalagi fisik, apalagi di dalam dunia pendidikan itu jelas tidak dapat dibenarkan. Nah, tetapi kalau kita mau mengevaluasi lebih dalam, jangan-jangan pertama, ya, paradigma pendidikan ini kan telah lama mengalami transformasi, ya, dari penekanan yang menekankan pada fokus pendisiplinan, ya, sekarang sudah lama berubah sebetulnya penekanan pada penyadaran. Dari cara yang direktif, perintah, sekarang lebih didorong untuk ke cara-cara dialogis. Ya, dari cara pemaksaan yang menciptakan rasa takut supaya murid itu menurut, sekarang justru harusnya pendidik itu mendorong agar terjadi pencerahan atau mendorong agar murid atau siswa itu bisa berpikir kritis. Ya, dari perintah mengikuti nilai-nilai yang dianggap benar, ya, oleh guru. Nah, justru sekarang kita ingin mendorong murid itu melakukan personal discovery terhadap nilai-nilai luhur itu. Nah, jadi paradigma seperti ini yang saya khawatir itu belum sepenuhnya secara merata itu tumbuh di kalangan pendidik. Nah, nanti kita bisa bicara tentang apakah itu rekrutmennya, ataukah sistem pengawasannya, sistem pengorganisasian sekolah yang sekarang ini ada, apakah itu perlu dievaluasi total. Tapi yang jelas, fenomena ini, apalagi sudah lama itu kita berupaya untuk membangun sebuah pola pendekatan pendidikan yang lebih dialogis, yang lebih. Saya khawatir masih menjadi bagian yang terus mewabah di banyak pendidik-pendidik kita. Baik, Pak Imam. Nanti kita akan lanjutkan lagi, termasuk kita dengarkan pendapat Mbak Retno. Sedih rasanya kalau lihat tadi itu, begitu terdampak siswa tersebut, nggak mau makan, jadi sedih, ketakutan. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Karena tadi Mas Imam juga bilang, jangan-jangan ini fenomena gunung es, masih banyak yang kita nggak tahu sebenarnya. Yang tidak diviralkan itu ternyata lebih banyak, jangan-jangan Mbak Retno. Kami akan bahas saat lagi.